Permisi Pak, kami siswa-siswi SMK Rosma. Ini izin mewawancara Bapak dari PT Auto 2000. Maaf Pak, sebelumnya namanya siapa ya? Perkenalkan, nama saya Riangga Mustika, biasa dipanggil Angga. Saya pegawai swasta di PT Astra International Tbk Auto 2000 Karawang di bagian administrasi. Oke Pak, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Boleh. Bagaimana proses rekrutmen di perusahaan ini? Apakah melalui iklan, referensi, atau metode lain? Untuk proses rekrutmen di perusahaan ini menggunakan 3 cara tersebut, baik di iklan, referensi, ataupun metode lain. Yang dimaksud mungkin adalah kita biasanya membuat banner ya di depan kantor supaya para pejalan atau yang melalui jalan ke depan itu bisa mengetahui bahwa perusahaan kami sedang membutuhkan karyawan. Ataupun kalau iklan biasanya kita suka masang di job ID ya kalau nggak salah itu. Sedang untuk referensi pun biasanya dari beberapa karyawan yang sudah bekerja di sini kita informasikan, siapa tahu dari keluarganya ada yang mau bekerja di sini. Oke baik. Untuk pertanyaan yang kedua itu apa saja sih kriteria utama yang dicari di perusahaan saat merekrut karyawan baru? Untuk kriteria sendiri sebenarnya tidak ada ya. Yang jelas berijazah dan memang punya niat atau semangat untuk bekerja itu cukup untuk perusahaan kami. Pertanyaan ketiga, bagaimana tahapan seleksi yang harus dilalui oleh calon karyawan sebelum diterima? Untuk tahapannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tes tertulis ya dari pihak ketiga. Setelah tes tersebut lulus akan dilanjutkan ke tes medical check up. Nah, dan terakhir itu akan dilakukan tes dengan user atau manajemen dari kami. Oke. Untuk pertanyaan keempat, apakah perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawan baru? Jika ada, seperti apa pelatihannya Pak? Untuk pelatihan karyawan baru secara spesifik sih mungkin tidak ada ya, karena kalau di perusahaan kami itu lebih ke apa ya istilahnya mungkin learning by the way ya gitu ya. Jadi kadang beberapa senior yang akan membantu untuk gimana nih cara proses kerja di sini berdasarkan SOP yang ada. Pertanyaan kelima, bagaimana perusahaan membantu perkembangan keterampilan dan karir karyawan selama bekerja? Kalau untuk keterampilan sendiri dari perusahaan itu membuka selebar-lebarnya kesempatan ya untuk karyawan di sini, tergantung karyawannya itu sendiri mau mengasah keterampilannya di bidang apa dengan menggunakan metode apa itu dipersilahkan oleh perusahaan. Adapun untuk jenjang karir dari pihak perusahaan kami itu beberapa tahun sekali itu selalu mengadakan tes untuk bahasanya mungkin di kami lebih ke kenaikan golongan ya, sehingga nanti ketika mencapai golongan tertentu otomatis jabatan juga akan naik. Oke, baik. Pertanyaan yang keenam, bagaimana proses penilaian kinerja dilakukan di perusahaan ini? Kalau untuk proses penilaian kerja itu atau PK di perusahaan kami itu dilakukan setahun sekali. Adapun untuk apa ya bahasanya ya, poin-poin atau nilai-nilai yang dihitung itu mulai dari masalah disiplin gitu ya, absen, terus target dan tercapai, serta yang jelas mungkin dari pihak manajemen sendiri punya kriteria yang mungkin kita karyawan tidak tahu. Pertanyaan ketujuh, apa saja faktor yang dipertimbangkan untuk promosi atau kenaikan jabatan? Kalau untuk promosi dan kenaikan jabatan yang pasti adalah ketika posisi atau jabatan itu kosong. Nah itu faktornya itu biasanya ditentukan oleh karyawan yang sudah menguasai beberapa pekerjaan. Kan khusus di bagian administrasi itu terbagi menjadi beberapa bagian. Biasanya kalau untuk yang dipromosikan menjadi naik jabatannya itu biasanya yang sudah menguasai semua pekerjaan-pekerjaan di administrasi. Oke, untuk yang pertanyaan ke-8,
perusahaan, apakah ada program penghargaan bagi karyawan berprestasi? Program penghargaan ya, kalau untuk karyawan berprestasi itu di kita lebih dimasukkan ke bonus tahunan ya. Jadi kalau secara prestasi itu mungkin bisa masuk ke event-event. Jadi kadang kalau perusahaan itu mengadakan event setahun sekali tentang project-project ya. Jadi beberapa project yang dinilai oleh perusahaan itu bagus, itu akan mendapat hadiah. Oke, pada pertanyaan ke-9, bagaimana kebijakan perusahaan terkait gaji dan tunjangan karyawan? Kalau untuk gaji, perusahaan kami jelas mengikuti standar pemerintah, minimalnya ya, minimal standar pemerintah, di mana di dalamnya pun kami juga punya tingkatan golongan. Tapi yang jelas yang paling kecil itu di atas standar pemerintah. Untuk yang ke-10, apakah ada bonus atau insentif lain yang diberikan perusahaan? Ya, kalau bonus seperti yang tadi saya bilang diberikan setiap 1 tahun sekali gitu ya. Sedangkan kalau insentif di bagian administrasi tidak ada sih. Tapi kalau untuk di bagian lain itu ada. Untuk jelasnya saya kurang paham ya. Pertanyaan ke-11, bagaimana perusahaan menangani pelanggaran disiplin oleh karyawan? Perusahaan kami itu biasanya kalau ada case pelanggaran disiplin, lebih ke pertama itu akan dilakukan teguran langsung gitu kan. Sampai nanti ketika tetap dilakukan pelanggarannya itu biasanya kita akan memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3. Oke, untuk yang ke-12, apakah ada sistem evaluasi rutin untuk karyawan? Kalau untuk evaluasi karyawan sih rutin sih tidak ya. Tapi ketika ada case-case tertentu yang memang membutuhkan bahasanya mungkin refreshment kali ya. Jadi mungkin kita akan ditukar-tukar bagiannya. Pertanyaan ke-13, bagaimana prosedur pemberhentian karyawan jika mereka tidak memenuhi kriteria kerja? Kalau untuk bahasa kriteria kerja di administrasi sih sebenarnya tidak ada ya. Selama saya kerja di bagian administrasi, pemberhentian kerja karena kriteria itu hampir tidak ada sih. Tapi kalau untuk di bagian lain mungkin ada, tapi saya masih kurang paham tuh kalau untuk ini. Untuk yang ke-14, apakah perusahaan memberikan pesangon atau dukungan lain bagi karyawan yang diberhentikan? Sepanjang pengetahuan saya, kalau diberhentikan jelas ada pesangonnya. Tapi sepengalaman saya di sini belum ada diberhentikan. Yang ada juga mungkin dia resign karena keinginan sendiri. Dan pun ada bahasanya bukan pesangon, mungkin dibagi pesan kami bahasanya uang pisah kan. Oke, kita ke pertanyaan terakhir, bagaimana proses pensiun diatur di perusahaan ini? Apakah ada program persiapan pensiun bagi karyawan? Kalau untuk prosesnya ya, proses pensiun itu di perusahaan ini di usia 55 tahun. Jadi setelah usia 55 tahun itu jelas harus pensiun. Dan untuk programnya itu di kita itu ada bahasanya itu MPP. MPP itu jadi masa persiapan pensiun, di mana karyawan itu diberikan waktu pilihan ya. Di 6 bulan terakhir itu karyawan mau mengambil masa MPP-nya atau tidak. Jadi MPP itu kondisi di mana karyawan sudah tidak bekerja secara aktif tapi masih digaji sampai nanti masa pensiunnya tiba di usia 55 tahun. Itu sih. Baik Pak, terima kasih untuk sudah menjawab beberapa pertanyaan kami. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu dan memberi izin kami untuk mewawancari Bapak. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.